pemahaman sedikit, membaca ketika mendapat pemahaman lagi, baca keempat mendapat pemahaman lagi. Makanya saya ngedit mumet, karena setiap dia mengedit lagi dia mendapat sesuatu yang baru, proyeksinya beda meneh, beda lagi. Oh iya saya megap karena mendapat sesuatu yang baru, dan kita semua tim kita sebenarnya sangat tidak sabar ingin menunjukkan mempertontonkan film ini. Dan saya dengan bangga saya akhirnya punya kalimat untuk ngomong karya saya itu karya religi, iki film religi. Wah, iso kemaki ngono. Ning engko takon Tuhane ning ndi? Sekolahno dhewe. Memang tidak ada tanda-tanda film religi seperti mainstream seperti sekarang ini. Harus ada sorbannya, harus ada kata-kata itu tadi, harus orang yang film religi biasanya kan orang yang menjadi protagonisnya kan wis koyo nabi ya gue. Enggak apa-apa, dikbal bandem wong ya. Semoga dia mendapat keselamatan. Oh, nang donyanya to bandem bales bandem to ya. Itu sebenarnya kok tidak connect. Ini Cak Nun kok Cak. Aku kok isine mengagumi Cak Nun terus iki dadi gengsi ya aku rada aneh. Neng ampuh tenan, sana apa takoni. Apa sih? Saya merasa sangat minder ini melihat beliau itu bikin kalimat segitu ngerangkai enak banget karo merem. Kene iki nulis sak paragraf ngono ki iso mikire seminggu dari karo merem karo ngopi. Ini saya hampir kehabisan kata-kata menceritakan kegembiraan saya tentang film ini. Pertama, ini film yang menurut saya sangat baru di Indonesia. Menurut saya film ini kualitasnya internasional. Iki objektif loh ini. Film internasional ya, golek ya, misalnya Spider-Man. Kalimat kuncinya ini yang siji paling. Dengan kekuatan yang besar datang tanggung jawab yang besar. Kuwi sing tok eling kuwi to. Aku iki nonton film iki sing tok eling-eling rong halaman iki. Minimal kuwi sing pokok. Dan gue nek arep ngerayu cewek itu kalimat akeh tenan asli. Jambut. Aku nonton film ini saat durung duwe bojo. Ya untung saja. Nah, saya tidak punya kata-kata untuk mengungkapkan kegembiraan saya. Pertama memang karena film ini menurut saya memang luar biasa, dan yang kedua saya berhasil menyeret Cak Nun ke mainstream di mana semua orang punya kesempatan nonton Cak Nun. Itu aja dulu sekarang. Matur nuwun. Mungkin sedikit cerita bahwa ada proses kita membuat film itu. Buat kita memang yang paling menyenangkan adalah prosesnya ya pada saat itu. Dan seperti biasanya kalau kita kumpul dalam teamwork, satu teamwork kerja bareng itu pasti ada, karena banyak pihak yang terlibat, banyak kepala, itu pasti terjadi perdebatan yang hebat gitu. Tapi nggak tahu kenapa di film ini itu sama sekali tidak terjadi. Pada saat kita mulai syuting, saya pernah bilang kepada semua kru juga bahwa kita nggak usah bikin film yang terbaik, tapi kita adalah tim yang terbaik. Pada waktu itu Westi bilang juga kepada kru-krunya bahwa kita mau bikin film yang spiritual, krunya harus terlibat secara spiritual. Sehingga film ini nggak tahu kenapa itu sangat mengikat para pekerja filmnya gitu. Jadi mereka kita nih masih sampai sekarang masih sering berhubungan, dan setiap saat ketemu tuh yang aduh pengen syuting lagi ya, syuting yang kayak begini nih gitu. Karena timnya tuh tim yang terbaik menurut saya, karena memang energi cintanya dapat, energi bahwa kedamaiannya dapat, bahwa energi bahwa di setiap perjalanan kita menemukan sesuatu yang bisa kita ambil dan kita bawa pulang, itu dapat. Dan film ini sangat luar biasa buat kita pekerjanya gitu. Dan alhamdulillah kita pengen juga yang lain yang nonton itu juga merasakan hal yang sama gitu aja. Satu lagi mungkin ini lupa diceritakan dari awal bahwa film ini tentang perjalanan. Kita syuting dari Jakarta sampai Bali itu dalam waktu hampir 30 hari kita di dalam bus.
bayangkan saya sampai hafal toilet umum yang bagus itu di mana aja. Saya tahu kalau ke toilet umum yang VIP bisa ada air panas dan dapat sampo dan sabun sasetan. Kita sampai hafal semuanya. Jadi bisa bayangkan bahwa ada 80 orang dengan mobil sekitar 30, dengan bus-bus kita melakukan perjalanan dari Jakarta sampai Bali. Bisa dibayangkan bahwa kadang kita harus nginep di bus, mandi di toilet umum dan sebagainya. Yang kita hari ini, malam ini kita berangkat menuju Jombang, besok paginya kita langsung syuting, malamnya kita jalan lagi ke Banyuwangi, paginya kita langsung syuting, seperti itu contohnya. Jadi saya rasa bahwa semua tingkat emosi orang pasti naik karena tidak ada istirahat dan sebagainya. Cuman ya itu, kita semua tiba-tiba merasa bahwa aura kebaikan itu menyelimuti 80 orang ini. Kami tidak pernah kena hujan sekalipun selama 30 hari. Mobil yang begitu banyak tidak pernah ada yang pecah ban sampai di Bali. Jadi benar-benar bahwa kru-kru saya itu semuanya merasa bahwa mereka adalah bagian dari syuting kita ini. Jadi nggak ada yang namanya berantem. Pengawal alat saya, bayangkan pengawal alat saya saja sampai detik ini masih merindukan syuting yang kemarin. Saya dubbing kemarin sama Titi Syuman, dia masih bilang, aku kok kangen ya syuting itu lagi. Saya pikir kalimat-kalimat di dalamnya itu mungkin seperti doa yang menemani kita berjalan sampai kita di Bali. Jadi memang benar-benar kru yang 80 orang itu tiba-tiba menjadi sangat religius, walaupun mungkin nggak tingkatannya bukan yang berhenti sholat, bukan sampai tingkat itu, tapi kita merasa bahwa secara secara hati jiwa kita itu kita sudah sampai di tingkat bahwa kita sangat religius. Sampai penata musik kita pun sampai detik ini ngerasa dia sangat religius. Jadi merasa seperti sufi kalau Mas Aksan. Kalau kita sih sekarang film ini luar biasa. Jadi bayangkan juga bahwa kita syuting di Kawah Ijen. Mungkin pernah ada yang tahu Kawah Ijen itu seperti apa. Kita naik di atas dan 2 derajat dinginnya dan semuanya bisa melakukan dengan senang hati, turun juga dengan senang hati, habis itu berangkat lagi menuju Situ Bondo tuh semuanya juga dengan senang hati. Jadi mudah-mudahan semua yang nonton film ini sama halnya yang dirasakan oleh kru-kru kami kemarin. Saya boleh nambahin dikit ya, 2 hal. Yang pertama gini, ini untuk anak saya ya. Dari cerita-cerita ini saya bukan gimana-gimana. Silaturahmi ya, Anda ngerti kata silaturahmi? Rahmi itu artinya kasih sayang, sila itu sesuatu yang menghubungkan. Dari kata silah itu muncullah kata sholat. T sama H sama dalam bahasa Arab, jadi sholah sebenarnya. Kemudian kata kerja ada yusalluna, kemudian kata bendanya menjadi sholawat atau sholat. Kenapa saya hubungkan sama ini? Kenapa saya ngajak Anda bersolawat kadang-kadang? Supaya terjaga tali hubunganmu di dalam silah cinta dari asal usulnya kepadamu dan kembali ke asal usulnya. Kalau engkau berada di dalam silaturahmi, dalam kabel cinta ini, maka semua alam semesta akan bekerja untukmu. Maka hujan tidak turun, maka ban tidak meletus. Orang yang sekedar membikinkan kopi saja, dia terlibat di dalam skenario. Yang sekedar pekerja-pekerja kasar dalam film ini, semua memiliki sense of belonging secara spiritual terhadap skenarionya. Jadi skenario dibaca sampai oleh yang ndak-ndak itu, yang seharusnya nggak perlu baca ikut baca dan pengen ini terusnya gimana, padahal ya gak terus ya semua ikut ya. Maksud saya gini, Bang, kalau engkau online, kalau engkau berada pada silah
atau sholat. Makanya sholat itu untuk menjaga persambunganmu, persambungan cintamu itu. Kalau engkau berada di kabel ini kan jangkar, dan ini kan apa namanya, kalau di mobil itu asnya. Kalau engkau berada di situ, maka semua bekerja untukmu, alam bekerja untukmu, malaikat bekerja untukmu. Meskipun kadang-kadang bekerja itu harus ada apa namanya, perkecualian kecil. Tidak boleh kau bikin 100 acara tidak hujan sama sekali, harus ada 2-3 kali hujan, gitu ya, supaya tetap manusia, supaya kamu tetap manusia. Tidak boleh balapan menang terus, harus ada sesekali kalah, kan gitu. Begitu juga ini merasakan bagaimana silah tadi, bagaimana sholat tadi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua gini, kenapa kok film agama tanpa tanda-tanda agama? Anda kan sudah ngerti rumusnya sejak awal. Agama itu letaknya di dapur, tidak di warungnya. Kalau bisa di warungnya jangan ada